Masya Allah. Oke, di sini memang sesuatu hal yang baru, Masya Allah. Sesuatu hal yang baru yang saya ketahui juga. Bahkan ini membuat saya sangat kaget terkait hal yang baru saja dia sampaikan. Tentang bahwa ini adalah memang cerita yang belum pernah ada, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dimanapun, di Indonesia pun saya belum tahu apakah ada hal ini atau tidak. Mungkin saja di ASEAN hanya ada di Malaysia. Karena memang, nah ini adalah satu hal yang baru yang layak untuk kita coba, yang layak untuk kita contoh. Ini memang satu pemandangan yang unik yang belum pernah disaksikan, bukan hanya saya, namun banyak orang di Indonesia tidak pernah melihat hal tersebut. Bahkan saya pernah ke negara Malaysia, tapi saya belum tahu ada hal semacam ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke Indra SFN channel. Hari ini guys, saya selalu berbahagia karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan selalu saya menyapa Anda semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, jasmani dan rohaninya diberikan kemudahan, segala bentuk aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, di sini ada satu pembahasan baru yang wajib hukumnya untuk kita angkat, kita reaksi pada video kali ini guys. Tentang hal apa itu? Oke, kita bahas sedikit bahwa kita telah bersama mengetahui ya tentang orang-orang Indonesia yang mengalami culture shock di Malaysia. Mau itu berbentuk dia akan melihat tentang kuliner, tentang bangunan, kebudayaan, tradisi, kebiasaan orang-orang Malaysia dan lain sebagainya guys ya. Banyak sekali orang Indonesia yang mengalami hal tersebut bila mereka masuk ke negara Malaysia. Mungkin karena terlalu banyaknya orang Indonesia yang mengalami culture shock di Malaysia, hal itu sudah seperti atau menjadi hal biasa ya guys ya. Namun di sini ada pembahasan yang berbeda, pembahasan yang lain ya. Culture shocknya ini bukan seperti biasanya, bukan tentang kuliner, bukan tentang tradisi dan juga lain sebagainya guys ya, bukan juga tentang kebiasaan orang Malaysia. Namun di sini ya ada orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini mengaku sudah 3 kali ke negara Malaysia, tepatnya ke Penang, Kuala Lumpur, ke Penang lagi, Kuala Lumpur lagi ya guys ya. Dia karena sukanya dengan tempat itu ya guys ya, di negeri Penang, makanya dia selalu ke Penang ya. Nah, di sana rupanya ada satu culture shocknya dia yang tidak sama dengan culture shock orang-orang Indonesia pada umumnya guys. Tentang hal apa itu? Bahkan dia mengaku guys, ini adalah satu hal yang berbeda. Bahkan di ASEAN tidak akan pernah terjadi hal seperti ini. Nah, apa itu guys ya? Yang dia maksud adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang Melayu Malaysia di salah satu tempat transportasi umum di negara itu. Mereka melakukan satu hal yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang-orang manapun di negara yang ada di ASEAN ini guys. Sesuatu hal yang berbeda yang tidak mungkin terjadi dimanapun di ASEAN ini. Hal apa itu guys ya? Apa yang dia maksud? Hal itu pun tidak pernah terjadi di Indonesia. Nah, hal apakah itu guys ya? Apa yang dilakukan oleh orang Malaysia tersebut? Oke, sebelum kita video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yuk, langsung saja kita melihat sebenarnya culture shock apa sih yang dialami oleh orang Indonesia ini. Sesuatu hal yang berbeda di transportasi umum di Malaysia. Jom. Halo Globers, welcome to Java Talks episode kelima bareng aku Sesabila, host Java Talks. Kali ini seperti biasa ya, kita bakal ngobrolin soal traveling dan kita ajak kamu untuk berimajinasi jalan-jalan virtual lah ya. Dan diceritain secara langsung sama narsum aku as a travel blogger yang sudah ada di depan aku ini. Tapi sebelum aku kenalin siapakah beliau ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube Java MyFi, khususnya di Java Talks, supaya kamu tetap dapat update info terbaru dari Java Talks.
or Java MiFi. Oke, langsung aja sudah ada di depan aku ini Dika Putra. Halo Dika Globers. Putra. Hai, kesibukannya apa? Kesibukannya sebenarnya sih full time-nya corporate slave ya. Sama ya ternyata. Sebenarnya basicnya sama sih. Tapi mungkin suka ambil kesempatan aja buat cuti, buat liburan. Nah, karena kita hari ini mau ngobrolin soal Malaysia, akan kita kupas tuntas liburan Dika as a travel blogger ini dan juga corporate slave yang aktif banget di sosmed. Nah, kalau dilihat juga ya, seperti kita tahu juga kalau ngomongin soal negeri jiran ya, kita kulik-kulik Malaysia lah ya. Ini selalu identik dengan negara yang jadi yang punya image kalau lo baru pertama kali ke luar negeri kayak harus nyobain ke Malaysia. Itu setuju gak sih? Menurut aku ya sih, mungkin buat teman-teman yang biarin gak terlalu culture shock, apalagi kendala bahasa sih, kayaknya Malaysia paling better mungkin buat first time ke luar negeri. Dan mungkin dari segi makanan pun, apalagi buat teman-teman yang muslim itu nyari yang halal gak susah. Oke, itu catatannya ya. Terus buat makanan pun kayaknya gak jauh beda kayak di Indo, jadi mulut gak terlalu kaget sih. Jadi nggak terlalu kaget-kaget banget untuk yang baru pertama kali mencoba traveling ke luar negeri. Cobalah ke Malaysia dulu. Betul. Nah, tadi udah kita ngobrol soal pertama kali ke luar negeri, enaknya ke Malaysia karena menurut Dika itu tidak jauh untuk secara culture dengan Indonesia. Nah, ini berarti terhitung berapa kali sih kamu ke Malaysia? Ke Malaysia berarti udah 3 kali. Yang pertama tuh pas kuliah 2018 atau 2019 itu pas pengabdian masyarakat ke Sabah. Itu pertama kali. Jadi Malaysia yang bagian Kalimantan. Terus kedua Maret kemarin ke Penang. Terus yang ketiga bulan kemarin ke Penang sama KL. Kayak hobi banget ke Penang ya. Nanti kita kepoin ada apa sih sebenarnya di Penang? Kok dia bisa 2 kali ya berarti ini ya? Dalam 5 bulan 2 kali ya. Oh tuh. Berarti ada yang menarik ya dari Penang. Nanti kita kepoin. Nah, yang pengalaman pertama kali ke Malaysia, kamu sempet ngalamin yang namanya shock culture kayak anak-anak sekarang bilang, aduh aku shock culture banget, tau gak sih, gila gitu. Itu mungkin karena first time aku ke Malaysia tuh pengabdian masyarakat dan itu lokasi 3T kan. Ujungnya Malaysia aku rada kaget karena dari segi infrastruktur pun nggak terlalu memadai, misalnya beda banget kayak Penang atau Kuala Lumpur gitu kan. Tapi mungkin kalau dibandingin sama-sama daerah perbatasan, better perbatasan yang ada di Malaysia sih dibandingkan yang di Indonesia. Di Sabah ya letaknya berarti di ya? Sabah. Selama 1 minggu? Selama 1 minggu. Oke. Berarti yang keduanya itu traveling kan? Keduanya traveling, itu kurang lebih seminggu juga di Penang. Di Penang seminggu. Kenapa milih Penang? Nah, kayak gitu kan. Kenapa? Orang mikirnya ini ke Penang ngapain berobat gitu kan. Iya bener, identik emang. Iya kan. Nah, ternyata Penang itu mungkin buat orang-orang yang nggak tahu, mungkin buat kamu yang bosen Johor atau KL, Penang itu mungkin best option karena yang pertama dia tuh banyak daerah World Heritage-nya. Jadi mungkin bisa disebutnya tuh old town-nya tuh kental banget karena apa ya? Tes Portugis di sana tuh sangat kental, Portugis sama Inggris karena kan daerah jajahan juga dan katanya kita sih pause dulu guys ya. Memang selama ini pun saya berpikir hal demikian guys. Terkait apa? Terkait Penang ini, bahwa telah bersama kita ketahui Penang adalah salah satu tempat perobatan terbaik di ASEAN guys. Ya, kita telah mengetahui hal itu. Makanya setiap orang Indonesia bila ke Penang itu rata-rata berpikiran, ngapain kalau kamu ke Penang berobat? Ngapain lu ke Penang berobat? Nah, Penang memang menjadi salah satu tempat destinasi wisata medis guys ya. Ternyata bukan hanya itu. Saya baru tahu dalam video ini ada hal lainnya di sana terkait juga tentang sejarah, terutama Portugis ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Inggris itu pertama kali mendarat di daratan Malaysia tuh di daerah Penang. Terus mungkin fun fact-nya Penang itu kayak satu pulau kecil, jadi satu kota gitu, dan itu tempat wisatanya tuh banyak banget. Jadi biar bisa tempat sekaligus wisatanya ya. banyak banget di Tapi yang di Penang Penang ya. yang bisa di-highlight untuk tempat wisatanya apa Kalau aja saya sih? baru tahu Mungkin ini. yang terkenal ada Penang Hill, terus Armenian Street, terus mungkin ada The Top. The Top tuh kayak apa ya, ada jembatan kacanya gitu. Itu lumayan terkenal, dan itu jembatan kaca tertinggi The di Top, Malaysia ya. juga kayak gitu. Terus ada daerah Penang Esplanade, jadi itu kayak pantai, jadi kita bisa ngelihat mainland Malaysia.
Cantiknya Dan dari guys. Pineng tuh benar-benar kelihatan tiga apa ya? Mungkin bisa dibilang tiga ras yang berbeda tapi saling nyatu. Jadi kayak India, lokal Melayu sama Chinese. Dan mungkin yang ngerasa di Pineng kelihatan beda adalah misal kita ke street food bagian ini dan itu tuh mostly orang-orang Chinese-nya Malaysia di sini. Terus di street food yang ini ya mostly orang-orang India-nya India Malaysia yang di sini. Dan street food ini tuh mostly lokal Melayu yang di sini. Jadi kayak terpisah. Dan itu mungkin salah satu pertanyaan kita kayak kenapa mereka nggak menyatu bareng gitu loh, kayak gitu. Poin yang aku tangkep, boleh dijelasin, berarti beberapa kali kamu ke Malai dan kamu memutuskan untuk ke Pineng itu karena? Karena destinasi wisata di Pineng menurut aku tuh lebih anti mainstream dibandingkan di KL. Dan mungkin living cost di Pineng itu nggak semahal di KL. Oh iya. Sebentar, Iya, dari ada segi yang mau saya kuliner, bahas lagi guys ya. Hal ini baru Airbnb terpikir gitu-gitu. kita post di sini. Baru saya pikir bahwa street food di sana terpisah-pisah dari orang India, orang dan juga orang Cina. Nah, hal positifnya bila dilihat di sana guys ya, itu ada banyak makanan yang beragam di sana, mulai dari India, Cina dan Melayu ya berkumpul di sana. Walaupun tempatnya terpisah, itu mungkin hal yang memisahkannya adalah hal yang halal dan juga yang tidak halal. Mungkin seperti itu guys ya. Namun secara keseluruhan, bila kita bahas tentang kuliner yang ada di Malaysia, tentu sangat beragam dan juga kaya jenis makanan di sana. Saya baru tahu guys. Oke. Play. Benar, karena perbandingannya semisal nih, hotel aku yang harga 300.000 di Pineng itu mungkin udah dapat kamar yang proper lah, itu udah bagus. Tapi kalau daerah KL itu apalagi yang daerah dekat Bukit Bintang, KL Sentral itu kayak cuma dapat apa ya, kayak cuma kasur terus sempit banget deh pokoknya. Jadi untuk kamu nih, untuk Globers yang mungkin pertama kali mau keluar negeri dan mencoba untuk explore Malaysia, boleh lah ya untuk tidak kaget secara budget. Kita bisa explore Pineng. Kalau mau supaya Instagramable kayak orang-orang, ya bergeser ke KL ya berarti. Betul. Ya. Apalagi dari Pinang ke KL tuh cuma naik kereta 4 jam doang. Nah, ngomongin soal kereta, aku sempat kepoin juga nih sosmednya Dika. Kalau dia explore beberapa kota di Malaysia itu menggunakan moda transportasi kereta, bener ya? Iya, aku naik kereta. Boleh dijelasin, itu dari mulai budget naiknya dari mana, butuh waktu berapa, situasi ambience-nya yang ada di dalam kereta Malaysia itu gimana, apakah sama dengan Indonesia, seperti apa? Oke, mungkin pertama tuh ketika aku nyebrang dari Thailand ke Malaysia tuh pakai kereta juga. Thailand Sebentar ke guys, Malaysia sebentar. pakai kereta. Sebentar kita pause. Oke, saya bahas di sini ya. Saya jelaskan ya. Ini kereta yang dimaksud bukan kereta mobil ya guys. Jadi mungkin supaya Anda semua tidak salah faham tentang hal ini, bukan kereta mobil yang dimaksud, namun kereta yang di Indonesia itu artinya adalah LRT, MRT dan juga monorail. Itu adalah termasuk dari kereta, bukan kereta mobil ya guys ya, tapi LRT, MRT dan monorail seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi via darat. Baru tahu juga ini. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang dari Phuket atau Hat Yai dan pengen nyebrang ke Malaysia itu jangan naik pesawat karena itu mahal. Itu kita naik kereta aja dan itu bisa hampir motong budget tuh gede banget. Saving cost-nya Kereta yang api ya. maksudnya Mungkin ya. yang pertama kereta dari border Thailand Malaysia itu pertama kita harus ke Butterworth yaitu di Penang. Itu kurang lebih harganya tuh RM30. Jarak tempuhnya itu 2 jam. Nah, bentukan keretanya itu kayak KRL, jadi nggak ada nomor tempat duduk. Culture shock yang aku alamin di kereta itu adalah karena kereta itu kan nggak ada surau, karena itu kereta bukan kereta eksekutif gitu, itu kayak kereta KRL. Jadi di sana nggak ada suraunya. Jadi ketika ada azan, aku kagetnya adalah tiba-tiba aku kira tuh orang-orang ngumpul di tengah-tengah di depan pintu, itu mereka mau turun di next station. Ternyata tiba-tiba mereka menggelar sajadah mereka dan mereka berjejer dan mereka melakukan sholat berjamaah. Meanwhile aku di depan mereka aku pakai celana pendek dan saya cuma ngeliatin mereka sholat. Itu kayak wow gitu. Dan aku tuh bener-bener yang duduk depan mereka, yang depan pintu. Dan mereka bener sholat, terus bener-bener ada imamnya. Dan aku nggak tahu itu emang udah budaya di Malaysia atau enggak. Tapi bener-bener ketika azan dan emang di keretanya kan ada azan ya. Itu mereka langsung pada ngumpul, di yang tempat yang space itu, terus berjejer terus mereka sholat.
Itu kagetnya aku sih. Mungkin udah gak aneh juga kan, karena Malaysia Islamnya kan lebih Betul. kental dibandingkan kita. Kayak gitu. Itu sih yang harus mungkin kita Masya Allah. adaptasi secara cepat Iya, ya. bener. Terus kalau Oke, kita pause dulu, guys. KL dari Butterworth, Kita pause. Oke, di sini memang sesuatu hal yang baru, Masya Allah. Sesuatu hal yang baru yang saya ketahui juga. Bahkan ini membuat saya sangat kaget terkait hal yang baru saja dia sampaikan. Tentang di kereta api, di KRL ya. Sewaktu masa sholat tiba, waktu orang azan, ternyata ada yang azan di kereta itu ya guys, di kereta api itu. Lalu orang-orang berkumpul di depan pintu. Dia pikir itu adalah sesuatu hal untuk mereka keluar di pemberhentian stasiun selanjutnya. Rupanya mereka menggelar sejadah untuk sholat berjamaah. Ini adalah memang cerita yang belum pernah ada, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dimanapun, di Indonesia pun saya belum tahu apakah ada hal ini atau tidak. Yang jelas mungkin saja di ASEAN hanya ada di Malaysia. Karena memang Islam di Malaysia itu diakui ya bahwa sangat-sangat kental. Bila masuk waktu sholat ya, mereka langsung menunaikan ibadah sholat berjamaah dimanapun itu mereka berada, termasuk di KRL. Nah, ini adalah satu hal yang baru yang layak untuk kita coba, yang layak untuk kita contoh untuk bagaimana kita menegakkan Islam yang lebih baik lagi ya. Terkait tentang hal ini, mau dimanapun posisi kita, tidak pernah lupa untuk beribadah. Bahkan mereka secara serentak ya berinisiatif untuk melakukan hal itu secara bersama-sama di dalam kereta. Wow, ini memang satu pemandangan yang unik yang belum pernah disaksikan. Bukan hanya saya, namun banyak orang di Indonesia tidak pernah melihat hal tersebut. Betul-betul aneh dan lainnya guys. Pineng itu kita harus naik kereta tapi eksekutif. Jadi namanya tuh KTMB, Kereta Tanah Melayu Berhad. Dan kita harus mesen tiketnya tuh online. Kita mesen di websitenya KTMB. Dari Pineng ke KL tuh harganya tuh Rp99. Dan sebisa mungkin menurut aku bayarnya pakai credit card aja sih. Itu lebih simpel buat metode pembayarannya. Kayak gitu. Terus mungkin uniknya di sana tuh ketika kita memilih seat. Kan kalau di aplikasi KAI gitu kan, ketika milih seat kan cuma ada keterangan seat ini penuh dan seat ini belum penuh. Terisi, tidak iya, tersedia betul. gitu Dan ya. yang terisi pun ya udah nggak ada identitas lain. Kalau di sana tuh ada. Jadi seat penuh identitasnya tuh cewek atau cowok. Oh, Sampai segitunya. Pas aku mesen, aku milih seat, terus aku mikir, "Hah, ini apaan? Ada kode kayak Apa ini tuh tuh? kayak woman, ini man, M sama W gitu kan." Aku kira ini apa kan? Terus kan di atasnya ada keterangannya. Oh, ternyata itu seat yang udah terisi oleh laki-laki. Ini seat yang terisi oleh perempuan. Ini menurut aku sangat kita membantu pause dulu. banget. Bahkan untuk hal ini saja sangat diperhatikan secara spesifikasi lagi guys, secara lebih terperinci ya. Bukan hanya terisi penuh kursi seat tersebut, namun pengisinya adalah seorang laki-laki atau juga perempuan. Wow, betul-betul hebat ya guys. Mungkin buat yang ladies yang ngerasa nggak nyaman duduk pinggir stranger pria, mungkin itu salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh KAI mungkin ya. Iya, aku Bener, setuju itu sih. berguna banget sih menurut Setuju. aku sih. Itu salah satu yang aku suka ketika pemesanan tiket di keretanya Malaysia sih. Iya, Terus mungkin buat setuju. yang teman-teman muslim Lebih surau di mereka memperhatikan tuh penumpang proper ya, banget. guys. Jadi di gerbongnya tuh ada surau, mungkin musola ya. Musolah. Kalau ya. di kereta Indo kan katanya yang eksekutif emang ada suraunya kan. Ada. Tapi mungkin iya. tempat wudhunya tuh di toilet. Di toilet, Iya, betul. kalau ini tuh enggak benar-benar tempat wudhu, jadi surau. Terus ada space kecil tempat wudhu dan itu gak sih yang keran yang bawahnya tuh ada yang buat Kaki, kaki. ya. Iya. Jadi bener proper banget. Nah, itu cukup lumayan menarik banget sih ceritanya ya Iya. dari gimana kamu memakai moda transportasi kereta di Malaysia. Dan itu tadi guys video yang baru saja kita saksikan. Luar biasa sekali pengalaman abang ini 3 kali ke negara Malaysia. Sesuatu hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan saya sendiri guys, ini adalah sesuatu hal yang lain, pemandangan yang berbeda ya. Bahkan saya pernah ke negara Malaysia tapi saya belum tahu ada hal semacam ini guys. Bahwa mereka itu mungkin ada sebuah komitmen ya. Ya, ini terkait tentang religi dari hati seseorang ya, untuk menjalankan ibadah sholat ya guys ya, bukan hanya di masjid. Namun apabila perintah itu datang, azan telah tiba, maka mereka akan melakukan ya ibadah sholat termasuk di kereta api guys ya. Itu berjamaah loh, bukan secara perorangan, tanpa diinstruksikan ya. Mereka berinisiatif untuk
sholat berjamaah. Wow, ini ada sesuatu hal yang lain. Bahkan tadi ya, bukan hanya dari sholat itu, tapi kita mendengar tadi ada dikatakan tentang suara azan di kereta itu guys ya. Jadi sebelum menaikkan sholat, ada suara azan terdengar, lalu mereka berinisiatif untuk berkumpul dan mengambil air wudhu, ya, menggelar sejadah dan sholat berjamaah. Ini memang penilaian satu hal yang belum pernah saya saksikan sebelumnya guys ya. Ya, ini sangat lain. Mungkin ada di Indonesia kereta api yang menyediakan untuk orang menunaikan ibadah sholat. Namun tidak secara, ini menurut saya guys ya, tidak secara inisiatif banyak orang di sana guys. Mungkin secara berganti-gantian ya. Seperti itu guys, saya sering melihat. Namun tidak dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia tersebut guys. Nah, ini memang betul-betul hal yang baru bagi saya, hal positif yang tentunya tidak ada salahnya apabila kita mencontoh hal tersebut. Untuk apa? Untuk kebaikan kita juga guys. Untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita lebih mengingat ya, walaupun dimanapun posisi kita, apapun yang kita kerjakan, ya apabila waktu azan telah tiba, maka kita harus memberhentikan segala aktivitas kita untuk menunaikan ibadah sholat tersebut. Wow, betul-betul ini ada sebuah contoh yang hebat guys. Sebuah motivasi bagi negara-negara Islam lainnya untuk tidak ada salahnya untuk meniru hal tersebut guys ya. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.